Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait rangkuman tanya jawab seputar UKPPPG, baik itu video UKIN ataupun modul pembelajaran ataupun modul ajar dan juga video praktik pembelajaran dan juga ujian tertulis, dan juga di sini disampaikan Bapak Ibu yaitu terkait permasalahan yang dihadapi Bapak Ibu ketika melaksanakan studi kasus. Nah, di sini ada kebijakan dari Panitia Nasional Bapak Ibu. Nah, kita langsung saja dengarkan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, sebetulnya remedial yang terkait dengan studi kasus yang kemarin dilaksanakan itu apa namanya ya, itu mitigasi khusus yang kami ambil karena memang pada saat proses pelaksanaan UTBK di hari pertama itu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu semua. Ya, sehingga berpengaruh terhadap penyelesaian penulisan studi kasusnya. Jadi ada beberapa bapak dan ibu yang mungkin kehabisan waktu begitu dan lupa untuk mengklik selesai sehingga apa namanya penyelesaiannya itu penyelesaian studi kasusnya itu tidak sempurna begitu. Sehingga akhirnya apa namanya dari tim panitia nasional dengan Direktorat TPG gitu mengambil kebijakan bahwa bagi Bapak dan Ibu yang mengalami kendala ini, kita berikan waktu satu kali lagi untuk bisa menyelesaikan studi kasusnya. Seperti itu. Jadi ini seperti kejadian luar biasa begitu ya Mbak Anya terkait dengan remedial ini bahwa ada beberapa yang memang terkendala untuk menyelesaikan, lalu kemudian kita memberikan waktu khusus gitu bagi mereka untuk bisa menyelesaikan. Sehingga nanti komplit nilainya baik dari itu tes objektif maupun dari studi kasus untuk subjektifnya. Ya, Mbak Sisi, ini ada yang bertanya nih, apakah ada kisi-kisi nih untuk mengikuti KPPG, kisi-kisinya yang bisa dipelajari mungkin ya? Kalau untuk UKPPG guru tertentu, kita tidak mengeluarkan kisi-kisi, Bapak Kisi-kisi Ibu dan Mbak Agnes, ya tidak ada kisi-kisi. atau Kami mengharapkan Bapak ya, dan Ibu bisa mengikuti simulasi ujian ya atau tryout gitu melalui aplikasi PMM. Aksesnya atau apa namanya diakses melalui aplikasi pendaftaran UKPPPG untuk bisa masuk ke dalam aplikasi simulasi ujian atau tryout. Kami mendorong Bapak dan Ibu tidak wajib untuk mengikuti simulasi dan tryout ini, tetapi kami mendorong Bapak dan Ibu untuk mengikuti tryout maupun simulasi ujian karena dengan mengikuti tryout dan simulasi ujian ini setidaknya Bapak dan Ibu mengetahui begitu jenis-jenis soal yang kemungkinan akan keluar di ujian tertulis yang sesungguhnya. Jadi memang tidak ada kisi-kisi Mbak Agnes, tapi kita menyediakan simulasi dan tryout simulasi ini atau tryout ya. untuk Bapak dan Ibu semua gitu. Tapi ada juga nih yang saya nggak bisa nih mencoba tryout atau simulasi gitu. Dicoba lagi Bapak Ibu. Dicoba lagi ya mungkin sedang sibuk jaringannya, tapi dicoba lagi Bapak Ibu coba akses melalui PMM atau Bapak dan Ibu kalau tidak bisa diakses melalui aplikasi pendaftaran gitu. Simulasi ini bisa dikerjakan 1, 2, 3 sesering mungkin begitu ya Bapak dan Ibu silakan. Hanya saja mungkin beberapa mengalami kendala, itu bisa dipilih waktu-waktu di mana mungkin tidak terlalu tidak terlalu ya Mbak Sisi. Nah, ini Mbak ada pertanyaan di chat dari Virustam. Apakah modul ajar yang mau diunggah di UKIN harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan guru mata pelajaran lalu dikirim? Tidak harus. Tidak harus. Oh, tidak harus. Bapak Ibu. Silakan Bapak dan Ibu bisa buat modul ajar maupun perangkat pembelajaran lainnya seperti RPP begitu kemudian diunggah. Tapi
buatan Bapak. sendiri ya Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Ya, Ingin menyampaikan juga Mbak Agnes karena ya, Bapak dan Ibu mohon dengan sangat begitu ya, perangkat pembelajaran yang Bapak dan Ibu unggah itu adalah hasil karya Bapak dan Ibu sendiri. Bapak Ibu silahkan kalau ingin belajar begitu ya dari website atau misalnya dari rekan-rekan lainnya, untuk melihat gitu ya sebagai referensi begitu, modul ajar atau perangkat pembelajaran lainnya seperti RPP begitu. Tapi Bapak dan Ibu belajar dari pengalaman piloting kemarin masih ada beberapa begitu ya yang mungkin ingin belajar dari website begitu tapi keliru untuk mengunggahnya ke dalam aplikasi UKIN gitu ya dan mensubmit mengumpulkannya untuk dinilai. Jadi masih ada beberapa RPP atau modul ajar yang merupakan karya orang lain begitu yang diambil dari laman website lain gitu yang kemudian diunggah dan itu bukan merupakan hasil karya sendiri. Ini sangat merugikan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu silahkan kalau mau belajar tapi dilihat lagi Bapak Ibu jangan sampai salah file begitu ya pada saat mengunggahnya gitu. Karena begitu bisa terlacak Bapak Ibu ini akan sangat berdampak terhadap kelulusan Bapak dan Ibu semua begitu Mbak Agnes. iya, jadi pastikan ya itu karya sendiri dan juga kita tidak menggunakan banyak ya Mbak ya di medsos tuh jual jurnal gitu. Terus juga ada Shopee gitu. Harapannya Bapak Ibu guru menjaga integritasnya ya Mbak ya sebagai guru seperti itu. Ya, ini Mbak ada pertanyaan. Misalnya mapel bahasa Inggris, apakah tesnya juga menggunakan bahasa Inggris? Kalau menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia harusnya Bapak dan Ibu sudah siap untuk dua bahasa itu ya. Kalau UTBK-nya saya juga nggak tahu soalnya Bapak dan Ibu, jadi saya tidak bisa menyampaikan. Tapi insya Allah kalau Bapak dan Ibu bidang studinya bahasa Inggris, seharusnya apapun soalnya itu bisa gitu ya. Mau bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu bisa. Tapi kalau untuk studi kasusnya, bisa Bapak dan Ibu bisa menuliskan dengan bahasa Inggris atau bisa menuliskan dengan bahasa campuran atau bahasa Indonesia. Gitu, Mbak Agnes. Baik, Mbak. Saya sambil baca pertanyaannya di IG gitu. Nah, ini masih banyak pertanyaan Mbak, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Mbak yang terkait apabila dia mengajar matematika, apakah bisa menggunakan pembelajarannya di jenjang SD atau SMP gitu. Itu juga yang untuk pembuatan videonya. Ya. Jadi kalau misalnya nih Bapak Ibu bidang studi PPG-nya matematika, tapi saat ini Bapak Ibu mengajar SD misalnya. Selama mata pelajaran tersebut ada di SD, itu Bapak Ibu bisa ambil RPP maupun bisa membuat perangkat maupun videonya itu di tempat Bapak dan Ibu mengajar atau di sekolah tempat Bapak dan Ibu mengajar. Karena matematika ada di SD, boleh silahkan Bapak Ibu ambil di SD. Kecuali kalau Bapak dan Ibu bidang studi PPG-nya misalnya kimia kan tidak ada di SD. Walaupun Bapak dan Ibu mengajar di SD, Bapak dan Ibu tidak bisa mengambil membuat perangkat pembelajaran maupun videonya di SD. Bapak Ibu harus mencari sekolah di mana mata pelajaran tersebut diajarkan, seperti di SMP ataupun di SMA. Kecuali ini misalnya Bapak dan Ibu bidang studi PPG-nya IPA. Di SD ada tapi IPAS, nggak apa-apa. Itu masih bisa diambil IPA, itu masih bisa diambil di SD. Hanya saja untuk bidang studi PPG yang memang mata pelajarannya ada di SD misalnya, kemudian Bapak dan Ibu akan mengambil di SD, berarti materi yang Bapak Ibu pilih itu harus sesuai dengan bidang studi PPG-nya Bapak Ibu. Misalnya matematika, ya berarti materinya harus matematika, bukan materi matematika tematik ya Bapak Ibu. Sehingga di SD-nya pun Bapak Ibu nggak bisa ambil di kelas rendah, jadi harus ambil di kelas tinggi seperti kelas 4, 5, dan 6 untuk yang mata pelajaran khusus tersebut.
begitu. Itu mungkin Mbak Anies.